Selamat siang adik-adik dan salam pramuka. Sudah setahun kita tidak pernah lagi latihan pramuka. Kita sudah lama tidak melakukan kegiatan pramuka. Padahal kegiatan pramuka sangat mengasihkan, sangat menyenangkan. Kita juga tidak pernah berkemah lagi sejak pandemi ini. Padahal kita sudah kepingin sekali. Apalagi yang namanya kemah. Sangat mengasihkan. Kita bisa di alam terbuka. Kita juga tidak pernah lagi bermain-main sama teman-teman kita di dalam permainan pramuka. Padahal pramuka itu sangat mengasihkan. Untuk kali ini kita akan belajar pramuka. Yang pertama kali. Ya, kita akan belajar pramuka. Kita akan kembali lagi beraktivitas dengan pramuka. Kali ini kakak akan menjelaskan, yaitu tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Karena apa? Kita mempunyai seragam pramuka, tetapi kita tidak tahu maknanya, artinya, tanda-tanda pramuka yang ada di dalam baju pramuka kita. Nah, supaya kita tidak bingung, kita pakai baju pramuka, kita pasang tanda-tanda pramuka, tetapi kita tidak tahu. Untuk itulah sekarang kakak akan menjelaskan apa itu tanda-tanda yang ada di dalam baju pramuka kita. Yang pertama adalah tanda pandu dunia atau yang disebut dengan WOSM. Apa sih Kak WOSM itu? Gambarnya bagaimana sih Kak? Ini ya adalah tanda pandu dunia atau WOSM. Ada bulat, ada persegi. Apa bedanya? Kalau bulat dipakai oleh pramuka putri. Kalau persegi dipakai oleh pramuka putra. Ya. Apa arti kiasannya WOSM itu, Kak? Lambang WOSM atau kepanjangan WOSM adalah World Organization of the Scout Movement. Sekali lagi, World Organization of the Scout Movement, yang artinya organisasi kepanduan sedunia. Nah, jangan main-main. Ini adalah tanda pramuka sedunia, dunia. Logo atau lambang kepramukaan sedunia yang dijadikan sebagai lencana pada pakaian pramuka. Kalau di Indonesia, lencana WOSM menjadi salah satu tanda umum gerakan pramuka. Jadi bagian dari tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda ini dikenakan di baju seragam pramuka, di dada sebelah kanan untuk putra, dan di kerah baju sebelah kanan untuk putri. Nanti di akhir bagian akan kakak jelaskan di mana ditempatkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka ini. Di mana dijahit di baju, nanti akan kakak jelaskan yang lengkap. Oke, setelah tanda pandu dunia, ada yang namanya tanda pelantikan. Apalagi Kak tanda pelantikan itu? Ini dia. Ya, tanda pelantikan juga ada yang bulat. Ini tetap untuk putri. Ya, terus persegi juga untuk putra. Tanda pelantikan adalah salah satu dari tanda umum gerakan pramuka, sehingga sekaligus menjadi bagian dari sistem tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Tanda pelantikan disematkan kepada seseorang saat pertama kali dilantik menjadi anggota pramuka. Dan
dikenakan pada seragam pramukanya seumur hidup. Sekali aja dilantik untuk seumur hidup. Kalau dia menjadi anggota pramuka. Penyematannya hanya dilakukan satu kali, yaitu saat seorang tersebut untuk pertama kalinya dilantik menjadi anggota pramuka. Sekali aja cukup untuk selamanya. Oke, berikutnya adalah tanda topi. Tatop. Nih, yang bulat ini sama, tetap untuk putri. Yang ini untuk putra. Ya. Letaknya di mana, Kak? Nanti Kakak jelaskan. Oke, nanti Kakak jelaskan. Yang jelas, yang bulat ini tetap untuk putri. Berikutnya, tanda regu. Nah, tanda regu untuk penggalang. Ya. Tanda regu untuk penggalang berbentuk bujur sangkar. Dengan panjang tiap sisinya ini adalah 4 cm. Nah, tanda regu sesuai dengan pilihan anggota regu masing-masing. Nah, untuk regu putra itu bergambar binatang atau hewan. Hewan, binatang, sama. Untuk regu putri itu biasanya dilambangkan dengan bunga. Ya, siapa yang menentukan untuk pembentukan nama regu? Adalah regunya masing-masing. Dalam satu regu, biasanya untuk putra ini, dia akan memilih hewan yang kuat. Banteng misalnya. Jadi satu regu, wah biar reguku kuat kayak banteng, saya akan memilih regu banteng. Nah, ada lagi, reguku biar kuat kayak singa. Memilihlah dia regu singa. Ada regu kobra, ada regu merpati, ada kelelawar, dan lain sebagainya. Kalau putri disimbolkan dengan bunga. Misalnya kan regu putri, reguku tak beri nama regu mawar, biar reguku harum kayak mawar. Nah, harum kayak melati, harum kayak kamboja, banyak sekali. Oke, ini adalah tanda regu. Berikutnya, tanda lokasi atau lambang daerah. Ini. Kebetulan kakak tidak punya yang Badung, karena susah mencarinya, yang dapat malah Surabaya. Ini adalah tanda lokasi dan lambang daerah. Lokasi ini ya, adalah melambangkan Kuarcap. Kalau kita adalah Badung, cabang Badung. Kalau ini lambang daerah, ini adalah provinsi. Provinsi Bali. Kalau ini Kuarcap Badung. Itu yang kita punya. Di mana masangnya? Nanti akan kakak jelaskan. Oke. Yang pasti, kalau lambang daerah, ini adalah provinsi. Dan ini adalah lambang cabang Badung, kabupaten. Ini Kuarda. Kuarda Bali, provinsi. Kuarcap Badung, kabupaten. Jadi adik-adik harus tahu apa ini maksudnya. Kalau kita punya di sini, yang ini Badung, ya. Kebetulan kakak nyari-nyari Badung juga nggak dapat. Dapatnya Surabaya, tidak apa-apa. Tidak mengurangi makna. Yang penting adik-adik tahu. Berikutnya adalah tanda kecakapan umum. Ya, tanda kecakapan umum. Nah, ini. Untuk penggalang. Yang satu, ini adalah penggalang ramu. Penggalang ramu. Kalau kita sudah
ujian SKU penggalang ramu sudah lulus, kita berhak pakai ini. Setelah penggalang ramu, naik lagi penggalang rakit. Nah, penggalang rakit ada 2. Kemudian naik lagi setelah ujian penggalang terap. Penggalang ramu, rakit, dan terap. Ini mendapatkan ini harus melalui ujian TKU, tanda kecakapan umum. Kalau lulus baru dapat tanda ini. Nah, ini untuk penggalang ramu, terap, dan rakit. Berikutnya, tanda jabatan. Ya, tidak hanya pemerintahan aja punya jabatan, di pramuka pun kita punya jabatan. Tandanya seperti ini. Ya, adik-adik pasti ada yang punya tanda ini, tanda jabatan ini. Ya, dan kita sudah, mungkin adik-adik sudah tahu, kalau garis 1, ini adalah tanda jabatan sebagai apa? Sebagai Wapinru, wakil pimpinan regu. Wapinru. Kalau tandanya 2, ini adalah Pinru, pimpinan regu. Kalau 3 apa? Pratama. Ya, Pratama itu apa, Kak? Pratama itu adalah pimpinan dari regu atau disebut pasukan. Beberapa regu menjadilah pasukan. Pemimpinnya dari pimpinan pinru diambil satu pinru lagi, pemimpin yang disebut pratama. Nah, ini boleh menggunakan tanda 3. Jelas ya? Wapinru, pinru, dan pratama. Berikutnya, tanda kecakapan khusus. Ya. Tanda kecakapan khusus ini menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan kita sebagai anggota pramuka. Tandanya gimana, Kak? Banyak. Nah, seperti ini contohnya. Semakin kita terampil, semakin kita mahir, semakin kita tangkas, maka kita akan mempunyai banyak sekali tanda kecakapan khusus. Bisa 20, Kak? Bisa, kalau kita sudah ujiannya, TKK-nya banyak. Ya, seperti ini Kakak ambil beberapa contoh saja. Ya, ini ada tanda tenda. Berarti kita sudah mengikuti kemah. Kalau kita sudah mengikuti kemah, sudah pernah kemah bermalam di tenda, baru kita dapat ini. Memasak. Oh, yang aneh-aneh aja. Ini kentongan. Mungkin adik-adik belum tahu kentongan. Kentongan itu apa, Kak? Ini zaman dulu di desa-desa terbuat dari bambu. Dipukul, tok, 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 tok. Nah, kalau ada kejadian. Berarti ini artinya apa? Artinya apa, Kak? Ini adalah untuk menjaga keamanan. Kita ikut menjaga keamanan di kampung kita. Maka kita berhak untuk mendapatkan ini. Ini adalah gerak jalan. Kita bisa baris, kita bisa PBB, kita baris, berhak. Ini apa, Kak? Untuk menyiram tanaman. Berarti kita berkebun. Ini menjahit. Nah, ini apa, Kak, ini? Ini adalah gambar Tabanas. Kalau zaman dulu. Kita menabung. Tabanas, tabungan nasional. Ya, kita sudah menabung di koperasi. Tabungan kita. Bukan orang tua kita. Tidak boleh kalau orang tua kita. Tabungan kita sendiri. Maka berhak kita memakai tanda kecakapan khusus. Dipasangnya di mana, Kak? Nanti Kakak jelaskan. Oke? Baik, selanjutnya adalah papan nama. Papan nama itu apa sih, Kak? Ya, nama kita. Namanya adik-adik sendiri. Nah, ini namanya adik-adik sendiri. Nanti kalau sini Kakak tulis namanya ini, ya biar tidak jadi masalah. Ini adalah tulisan namanya adik-adik sendiri. Oke, berikutnya adalah nomor gudep. Gudep itu gugus depan kita SD Tegal Jaya. Ya, kebetulan Kakak juga tidak dapat nomor gugus depan kita. Ini nomor gudep gugus depan lain. Kalau gudep kita Tegal Jaya itu adalah nomornya
05053 untuk putra. Sedangkan untuk putri 05054. Ya. 05 artinya apa? 05 ini adalah nomor di Kuaran, Ranting, Kecamatan Kuta Utara. Kalau kita 05 itu adalah nomor ranting, nomor urut ranting di Kecamatan Kuta Utara. Kalau 053 dan 054 itu adalah nomor gugus depan kita. Karena kita harus registrasi dulu. Tidak bisa seenaknya sendiri membuat nomor, enggak. Ini kita dapatkan di Ranting Kuta Utara, Kecamatan, baru mendapatkan nomor gugus depan. Kalau sekali lagi, kalau kita adalah 05, itu adalah nomor ranting kecamatan. Dipisahkan dengan titik atau strip. 053 itu nomor gugus depan putra. 054 putri. Jadi yang ganjil putra, yang genap putri di mana-mana. Seperti itu. Nah, baik, berikutnya adalah hasduk. Hasduk, tahu hasduk? Ya, adalah setangan leher. Berwarna putih. Setangan leher itu berwarna putih. Kemudian di sisinya digunakan list merah yang panjangnya 5 cm. Jadi seperti ini. Ini hasduk ini warna putih. Warna putih. Kemudian listnya merah panjangnya 5 cm. Hasduk ini berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian dilipat-lipat kita pakai dari leher sini sampai di pinggang. Jadi tidak boleh kekecilan, gini lucu jadinya nanti ya. Sepinggang nanti, panjangnya sepinggang. Ini hasduk merah dan putih, tidak boleh warna lain. Harus merah dan putih. Seperti tadi kakak jelaskan bahwa hasduk itu berwarna putih, segitiga sama kaki, kemudian diberi list merah yang panjangnya, lebar listnya 5 cm. Kemudian ring kacu. Untuk mengikat hasduk kita membutuhkan ring kacu. Ya, ring kacu itu untuk siaga itu berwarna hijau, penggalang berwarna merah, dan penegak berwarna kuning. Kalau yang umum bisa dipakai semuanya, itu biasanya kita menggunakan rotan. Ya, berwarna itu umum. Boleh Kak? Boleh. Kenapa tidak? Jadi dengan ring kacu buatan sendiri justru akan menunjukkan kreativitas seorang pramuka. Misalnya, ring yang dibuat dari anyaman tali, kabel, boleh. Ya, atau potongan pipa paralon dipakai ke sini, boleh. Itu menunjukkan kreativitas kita tinggi. Jadi tidak harus pakai yang sudah disediakan di toko. Misalkan kalau kita di hutan terus ring kita hilang, masa kita harus kembali lagi ke kota? Tidak. Seorang pramuka, seorang penggalang harus punya kreativitas. Buat sendiri. Oh, ini ada daun yang panjang. Kita pakai ring sendiri. Ya, itu menunjukkan kreativitas sendiri. Oke, baik. Berikutnya adalah topi. Ini, topi untuk putra dan topi untuk putri. Baret kalau putra ya. Oke. Nah, sekarang mulai akan kakak jelaskan pemasangannya di mana sih Kak pemasangannya. Saya beli baju pramuka, beli tanda-tanda pramuka, tapi tidak tahu tempat pemasangannya. Nah, di penjahit sama tidak tahu ternyata, pasti tanya. Oke, kakak jelaskan yang putra dulu. Yang pertama, ini tanda pandu dunia atau WOSEM tadi, ya, dipasang di sebelah kanan, dada sebelah kanan, di atas nama kita. Nih, ya, jelas, di atas nama.
Ini tanda pandu dunia atau WOSEM. Di bawahnya tanda pandu dunia WOSEM ada nama kita. Nama, nih, Yohanes. Nah. Di bawah nama, papan nama, di sini itu ada tanda jabatan. Urut aja dah. Kemudian ada tanda lokasi kuarcap. Kuartir cabang. Kalau kita adalah Badung. Di lengan sebelah kanan. Lengan sebelah kanan ini ada Badung. Di bawahnya ada tanda nomor gudeg. Ya, tanda atau pita gudeg. 05 053. 05053 di bawahnya. Kuarcap tadi ada ini, kemudian di bawahnya nomor gudeg ada lencana atau pet Wardah. Ya, Wardah kita pakai Bali. Oke. Di bawahnya sini lagi, di bawahnya pet Wardah ada TKK yang tadi kakak jelaskan. TKK di sini dipasang tidak boleh lebih dari 5, maksimal 5, melingkari tanda Wardah di sini. Sini 2, di bawah 1, 5. Terus yang lain gimana, Kak? Misalkan saya punya 20 TKK. Ya, yang 5 dipasang di baju pramuka, yang 15 dipasang di selendang. Nanti ada selendangnya dipasang di sana. Wah. Kalau kita pakai latihan pramuka, kita pakai selendang dengan TKK yang banyak, kita akan kelihatan gagah sekali. Nah, makanya kita berusaha. Kalau TKK-nya semakin banyak, tadi sudah kakak jelaskan, kita semakin mahir, kita semakin terampil. Itu dah pramuka yang hebat. Baik, kembali ke sini. Kemudian tanda tutup kepala. Ini ada di sebelah kiri. Ya, ini tanda tutup kepalanya. Kemudian ada lagi tanda regu di lengan sebelah kiri. Kemudian bawahnya ada tanda kecakapan umum. Adik-adik penggalang apa? Ramu berarti 1 yang dipakai. Rakit 2, terap 3. Nah, kemudian tanda pelantikan. Ini dipasang di saku sebelah kiri. Ya, seperti ini. Saku sebelah kiri. Kemudian tanda jabatan di saku sebelah kanan. Adik-adik sebagai apa? Wapinruka, Pinruka, atau Pratama. Kalau tidak punya jabatan di regunya, tidak usah pakai. Oke, ini pemasangan tanda-tanda untuk putra. Sedangkan untuk putri, pemasangannya seperti ini. Hampir sama. Bedanya hanya di tanda pandu dunia, itu dipasang di kerah sebelah kanan. Dan tanda pelantikan di kerah sebelah kiri. Tanda tutup kepala ada di depan. Kalau putra tadi ada di sebelah kiri, kalau putri ada di depan. Itu bedanya. Yang lain sama seperti putra. Di sini ada kuarcap, tanda kuarcap Badung, di bawahnya ada nomor gudeg, di bawahnya lagi ada pet Wardah Bali. Di bawahnya lagi dikelilingi ini ada 5 TKK. Untuk hasduknya, kalau zaman dulu berbentuk pita untuk putri, sekarang sama. Putra dan putri tidak ada bedanya hasduknya. Nah, sama. Ini adalah pakaian pramuka lengkap. Jadi adik-adik kalau latihan pramuka, pakaiannya lengkap seperti ini yang putri. Yang putra seperti tadi. Yang sudah kakak jelaskan tadi. Oke adik-adik semua, untuk penjelasan tanda-tanda dalam gerakan pramuka, sampai di sini. Seandainya ada yang kurang jelas, bisa adik-adik tanyakan di kakak pembinanya masing-masing. Karena masing-masing regu ada kakak pembinanya.
Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mainan lagi, kita bisa berkemah lagi, kita bisa bersenang-senang lagi sama teman-teman. Ya, kakak ingatkan sekali lagi, kita harus tetap menjaga kesehatan, selalu menjaga kesehatan, supaya pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Jangan berkerumun dulu. Karena pandemi COVID-19 belum berakhir, masih banyak. Baik, demikian adik-adik. Semoga bermanfaat apa yang kakak jelaskan. Terakhir, kakak ucapkan salam pramuka.